di atas roda. Nah ini janji gue di episode sebelumnya. Kalau misalnya belum nonton bisa klik di atas nih. Gue ngobrol sama Aden tuh lebih ke masa lalu ya. Masa lalu. Kali aja dia punya cerita-cerita menarik atau pengalaman-pengalaman yang bisa dijadiin contoh atau bisa dijadiin bukan contoh gitu kan. Ya, tinggal ambil positifnya aja. Iya. Kenapa dia akhirnya bisa jadi joki seperti ini gitu. Nama asli lu? Lintar. Ya, Iya. asal Aden itu gimana? Aden itu nama panggilan dari orang tua. Karena saya itu anak bungsu ya, anak terakhir. Aden gitu. Oh ya udah jadi keterusan tuh Aden. Nah terus dicampurin jadi Aden Lintar. Namanya cuma Lintar doang tuh? Namanya Lintar. Satu Lintar? Ada Lintar Sayang. Lintar? Sayang? Iya. Udah pada tahu belum lu nama aslinya? Bener? Sebenarnya nggak yang tahu sih, karena orang taunya Aden Lintar. Sebenarnya itu Lintar Sayang. Di keluarga itu semua tengahnya itu ada asmara, ada kasih, gitu. Oh, anak pertama nih siapa namanya? Mega Mesra. Mega Mesra. Iya. Cewek berarti ya? Iya. Dua? Yang kedua Bayu Asmara. Bayu Asmara, cowok. Ya, cowok. Tiga? Terus yang ketiga Awan Kasih. Awan Kasih. Iya, saya keempat Lintar Sayang. Namanya di langit semua. Satu cewek, 3 cowok. Keren ya. Tuh yang namain siapa? Orang tua. Maksudnya dari nyokap atau bokap? Nyokap. Yang nyokap semuanya. Nyokap tuh, semua. Nyokap. Sempat dapat cerita kenapa kalian dinamain seunik itu? Mungkin karena namanya biar sama, biar ada di langit semua gitu kan. Kalau Lintar kan memang halilintar kan itu. Nah terus ada yang namanya Awan, ada yang namanya Bayu. Bayu itu kan angin kan. Terus Mega itu kan ini. Iya. Gitu ya. Berlanjut ke masa lalu kecil lo, sejak kapan lo suka hobi sebelum balap nih ya? Belajar motor deh. Itu SD kelas 6. SD kelas 6. Terus ngeliat kakak pertamanya. Sebelumnya itu di tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 2000-an ya kayaknya dah. Berarti lu kelahiran 89. Makanya kan kelas 6 SD itu dibikin motor kecil, motor Honda 90. Honda 90 sama orang tua. Bannya ban Vespa. Kadang kan kalau pulang sekolah, main. Minta lagi motor. Nah kakak juga dibikinin motor tuh pas di SD itu Honda 70, ban Vespa. Ban Vespa juga? Iya. Ya udah. Terus saya seneng main. Terus kakak pertama dia SMP, dia itu dibeliin motor Grand. Bandel tuh dia, ngikut-ngikut orang. Ngikut-ngikut dia balap-balap gitu. Ikut-ikut balap tuh dalam artian malam baru ya? Balap kayak sore. Dulu sore bisa? Sore kan dulu kan banyak lah ya kan. Dulu tuh banyak. Daerah Cikas, Nagrak, Cibubur ya. Berarti itu sebenarnya Aden tuh kelahiran di wilayah Cibubur? Iya, Cibubur ya. Di sana terus dia ngeliat kakak, dia balap gini. Dulu kan nggak ada taruhan. Iya. Nggak ada, itu balap-balap begitu aja, cuma senang-senang. Senang-senang aja. Banget, gitu balap. Terus dia ganti motor, dia tuh SMA dia tuh diganti motor Poswan ZR Caltech 2002 ya kalau nggak salah tuh, 2003. Special edition kalau salah. Special edition. Nah dia dibeliin motor itu. Nah terus saya juga pengen punya motor lagi nih. Dia punya motor gitu. Nah yang brandnya sama dijual. Saya lihat motor, saya minta motor lagi. Saya nangis tuh minta motor, dibeliin motor Karisma. Karisma, saya dibeliin motor Karisma pertama kali itu Cakram, itu 2000 berapa itu, 2004-an lah ya kalau nggak salah. Terus saya ikut tuh kakak nongkrong di bengkel. Dia SMA dia itu SMA kelas 2. Dan lu di kelas SMP, udah SMP, ya udah SMP sekitar kelas 1-an lah ya. Nongkrong di bengkel,
Cuma waktu itu juga pas saya suka ikut saya diam-diam sama orang tua. Kalau jadi kan ibaratnya ganggu sekolah juga kan. Sampai sekolah aja pindah 2 kali. Terus ya udah, saya orang tua juga mungkin capek kasih taunya. Ya udah langsung saya belajar karisma itu ganti karburator. Ganti karbu. Ngikutin kayak orang karburator biar kelihatannya basah lah gitu kan, berisik, knalpot berisik ya. Ganti itu pas zamannya knalpot Pac-Man namanya. Ya, nah mungkin sampai sekarang masih ada kali kan Pac-Man. Nah, saya ganti jajal, wah seru kan. Nonton tuh kalau misalkan sore ya kan sambil ngabuburit. Balap tuh saat itu. Iya masih balap dia, masih bawa motor. Di bengkel ngedrop. Di daerah Cikeas. Ngedrop. Terus ya udah dia kan bawa balap, saya ngikut-ngikut, diem-diem kan. Kalau sore nih dulu kan ada trek namanya trek golep. Jadi ada jalan raya lah gitu. Trek di golep paling cuman sekitar 300 meter mungkin. Ikut modal karbu gede aja. 300 meter itu buat trek balapnya? Iya. Ya iseng-iseng gitu lah kalau buat sore, iseng-iseng. Oh, saat itu mungkin gak mikir mau berapa meter gitu ya? Nggak mikir, iya. Seberapa dapatnya jalanan? Berapa dapatnya jalanan itu. Udah itu aja. Kan saya ganti karbu kan beli imitasi itu karbu Erek King, Erek S. Iya, imitasi. Saya ganti. Udah modal gitu aja. Terus nokon as, cobain bikinin nokon as. Udah hancur tuh karisma saya. Terus saya dibeliin lagi smash. Patak tuh motor smash. Nah, saya hancurin lagi, saya rusak-rusak. Saya demen ngeliat orang. Terus kayak kadang kalau nongkrong nih sama di bengkel itu ngedrop itu, ini coba jajalin motor, bawa motor. Ya udah, saya jajalin belajar. Saya masih ngeliat kakak saya kan dia udah bawa Ninja. Dibikin sama dia. Wah, langsung ditrondolin semua. Dia bikin tuh. Dari zaman itu bannya udah cacing? Bannya udah cacing. Yang ada warnanya, ada warna kuning, ada warna merah. Dulu kan gitu kan. Dulu gitu, ada warna kayak gitu. Nah, dia diinin motor pasuannya. Kata saya, oh gitu. Baru saya ngeliat, saya kan bawa smash kan, saya ngeliatin. Ban saya paling pakai dulu itu kan namanya potret. Bannya tuh namanya ban kemang tahu. Iya, dulu kan sebelum ada Midas aja itu namanya yang Hood. Ban yang paling bagus itu Hood kan dulu tuh kan, Hood, ban FDR botak dulu kan, ya. Ngikut-ngikut abang lu gitu, abang lu ngelarang nggak? Enggak, dia nggak ngelarang, lu balap gini-gini pengen gitu, ya kan. Ya gimana lagi kan, hobi, ya dia juga hobi kan gitu. Udah kan cuman orang tua, lu balap suka diomelin, cuman akhirnya almarhum bokap ngedukung. Jadi dulu kan road race itu acara kejurda gitu kan. Saya ikut road race, latihan. Iya, latihan. Terus kadang kalau saya ikut road race kejurda itu bokap itu datang, ngeliat nih anaknya gitu. Ya karena bokap yang bawa ke sana kan. Bokap itu memang almarhum bokap itu ngedukung banget sama anaknya. Dia tuh. Cuman ya itu sampai sekarang ini pesannya masih saya ingat, pasti harus hati-hati, sadar kalau ngapa-ngapain tuh sekalian sadar. Jangan keadaan mabuk atau gimana gitu, saya juga nggak berani. Repot. Kadang kan ada juga joki yang dia beraninya lagi keadaan mabuk. Padahal itu apa ya, bahayain juga. Karena kan tingkat kesadarannya jadi berubah. Ya betul. Itu kata saya, oh gitu. Ya udah, terus kata bokap, kalau nyokap suka ngelarang, tapi ya nyokap posisi ini ngedukung, ngedukung, iya. Dan proses lu belajar di road race itu berapa lama? Itu di kelas berapa? Pemula gitu sih. Oh, misalnya bukan kelas, misalnya di waktu lu sekolah? Sekolah itu belum lulus. Masih? 2005-an, 2005-2004. Masih zamannya Grand, bawa motor Grand. Berarti lu pas lu sekolah udah belajar road race? Iya, saya kan belajar nih iseng-iseng, ya kan. Iseng-iseng, ya udah belajar gitu. Jadi sebenarnya kan kalau di road race dulu di kejurda itu nggak ada yang namanya sekrut sama sekarang kan. Dulu kan cuman
ayo aja gitu kan, gitu. Yang penting karburator harus diameter 26 gitu kan. Semuanya. 26 itu ya udah belajar tuh, belajar bosan tapi ngeliatnya oh liaran seru nih gitu. Kita mulai pas lagi lo tertarik sama liaran yang Zaman dulu masih iya, gengsi-gengsian. cuma ya gengsi-gengsian. Wah, paling nih motornya habis dibongkar ya kan, malam minggu. Wah, balap malam minggu. Masih di daerah Cibubur Cikeas, juga, iya di daerah kota wisata, terus dulu Citra Grand tuh, iya. Sepanjang jalan itu tuh ya. Panjang jalan itu balap. Belajar kan pernah sempat kecelakaan juga kan gitu. Pokoknya saya itu 2005 ya, 2005 lah, 2004 itu saya udah mulai aktif tuh, baru mulai balap-balap begitu-gitu aja kan. Iseng kayak malam Minggu, malam Sabtu gitu kan, rame. Wah, keluar nih. Nanti pokoknya kadang kan dinungguin depan aja. Kadang mana? Mau ke sini gitu kan. Bohong maksudnya. Bohong ya. Dudanya Itu sama abang lo? Hah? Sama abang lo? Iya, kadang suka dia keluar nih kan, kayaknya dia nongkrong dulu di rumah. Kadang kalau malam Minggu nih keluarnya dia sore. Keluar dari sore nih, main dulu kemana, di rumah teman dulu. Ntar baru malam baru jalan. Kecuali kalau lu berangkat dari malam gitu. Nah, iya makanya bokap kadang-kadang, kemana? Kesini gitu. Berarti lu nggak lama ya di belajar road race ya? Bosan? Nggak lama, bukan bosen sih, memang nggak diterusin sih, memang nggak dibosen. Cuman saking serunya di liaran, ya udah liaran. Oh, jadi lagi masa-masa proses lu road racean gitu kan? Lu ada ketertarikan di liaran? Liaran, mungkin banyak orang liaran juga di daerah situ kan. Pas memutuskan untuk enggak tuh bokap gimana? Katanya terusin. Nggak diterusin, bokap sih tanya pengen modalin, cuman nggak mau di ini aja, lurus aja, mau liaran. Oh, hati-hati gini-gini kan, kayak gimana kataku. Iya, enggak, cuman iseng juga kan. Akhirnya pas ini jatuh lah kan. Jatuh ditabrak sama orang. Itu 2007. Ditabrak sama orang, sempet koma juga sih sehari itu, koma. Terus pas sadar kayak orang linglung. Itu selama 30 hari baru sadar. Lu nggak inget apa-apa? Nggak inget sama sekali, ngeblank. Lupa kejadian, padahal itu abis main katanya. Saya bawa motor Krypton, motor Krypton itu punya bengkel ngedrop. Bawa main tuh sama bengkel sebelah tetangga, kayak beda daerah doang kan. Motor juga Krypton? Dia Pega. Habis main tuh, teman kan nggak inget tanya gitu, nggak inget, ngeblank lah. Inget pokoknya bener-bener sadar itu di rumah, langsung ini hari apa gitu nanya. Langsung nanya hari? Ini hari apaan? Hari ini gitu. Nah gini, lu kemarin kenapa? Nggak tahu, lupa gitu. Tempat tuh lu berapa kali jatuh, terus kata orang udah tuh, kata bokap udah segala balap gini, tetep kan bandel. Ikut lagi. Jadi pas lu selama 30 hari ngeblank itu di rumah? Di rumah. Maksudnya Di rumah. Udah pulang dari rumah sakit? Udah, kan di rumah sakit itu cuma sehari, pas hari langsung bawa ke rumah kan. Udah boleh pulang? Boleh pulang, sadar kan, udah sadar. Udah langsung ngeblank, cuman saya nggak inget apa-apa. Ngapain pun nggak inget. Orang kata orang tua itu kencing pun sembarangan gitu. Katanya begitu. Cuman saya kan nggak inget. Ingetnya itu pas lagi duduk, dimandiin, dikocorin pakai air. Ya udah, itu inget itu aja. Langsung pertama kali itu? Momen itu? Momen itu aja. Cuman kesananya lagi nggak inget. Ngapa-ngapain nggak inget. Oh, ingatan lu terakhir itu? Iya, itu aja. Terus pertama sebelum kecelakaan katanya taruhan pun nggak inget. Ditabrak sama siapa pun nggak tahu. Padahal sama saudara sendiri. Ceritain ya, lu ditabrak sama si ini. Sama saudara. Jadi saudara itu mungkin karena dia habis minum kali ya, alkohol, dia juga nggak sadar, ditabrak saya tuh.
mental sekitar ada 5 meteran. Nah saudara itu yang lagi balap juga sama lu? Enggak, jadi saudara itu dia gimana sih namanya ngaruh alkohol, wah trek-trekan lah. Ikut di belakang lu? Oh, ternyata udah nih dia ikut belakang dia nge-trek, ternyata sama dia nggak direm, ditabrak. Tapi saudara lu kenapa? Nggak apa-apa sih, dia juga sama, dia juga paling sempat ngeblank dulu juga sama dia, ininya ada yang di di operasi ya di bagian tulang ya. bagian tulang. Tapi setelah lu kena di area kepala berarti ya kalau Area kepala, iya bener, area kepala, iya bener area kepala. Orang sampai kehajar terbang kok 5 meter. Darah kemana-mana, banyak kan darah. Itu nggak sadar, itu darah pun nggak sadar. Ya, mungkin lu diberi kesadaran supaya nggak ngerasain sakit. Tapi bener ngerasain sakit nggak? Nggak sadar, ngeblank. Ya, makanya ditolong tuh, maksudnya biar nggak ngerasain sakit. Terus udah lari 2008 kan saya itu di bengkel ngedrop, ya kan nama bengkelnya. Sekitar 2008 2009 itu saya ke bengkel Bela Motor. Kakak tuh udah di Bela Motor juga. Udah duluan. Dia udah di sana, cuman berdua lah saya nih di bengkel itu, berdua bawa motor itu. Bawa motor. Iya, jadi joki, makanya adik kakak. Sebenarnya adik kakak. Oh ya. Terus bawa motor, dia mulai jarang. Mulai bawa jarang, udah ngejarang dibawa motor di bengkel itu, Bela Motor itu. Saya ke sana. Pertama kali saya dibawa motor, dikasih motor Sumo. Iya, yang kayak Supra. Modelnya, iya, dia mesinnya itu dikawinin sama Supra. Punya orang sana, Bogor, orang Citerep, orang Gunung Putri. Saya bawa Sumo, wah, dia sama dulu kan cuman modelnya kan seharnya itu Blitjoy. Iya kan, dulu kan Blitjoy, Kawasaki Blitjoy, dulu kan modelnya begitu. Klepnya aja pakai Shogun ya kan kadang. Kalau nggak Shogun, Sonic kadang-kadang gitu. Trial tuh ya, coba-coba. Saya terus sama yang punyanya dikasih nih, bawa tuh saya pas di Pemda Cibinong. Dulu lagi rame-ramenya, wah saya cobain, wah enak juga. Akhirnya saya dikasih motor lagi, nih bawa motor ini Jupiter. Cobain lagi. Jupiter biasa. Jupiter biasa ya? Iya, belum jet Jupiter biasa. Oh, seru. Nah, jadi saya tuh kadang berdua bawa motor itu sama kakak. Iya, berdua joinan. Udah pas saya coba lagi, saya terus belajar itu cuman dulu kan mungkin jarang nih taruhannya, paling sekalinya taruhan paling kecil ya. Kalau dulu tuh zaman dulu mungkin kecil tapi gede lah ya kan nominalnya kan. Terus saya bawa Grand juga nih, ada Grand punya orang selatan. Ada Grand nih, saya dikasih Grand. Dia sehernya seher Sonic 0. Sonic 0. Saya punya orang selatan nih, orang Cipete. Orang Cipete. Bawa tuh orang Cipete. Saya dikasih motor. Dia buat treknya itu 800, 700 lah, 700 meter ya 700. Dulu pas jajal-jajal itu di trek The Best, ada kan trek The Best tuh yang Cipete, iya Fatmawati. Nah itu saya balap di situ. Saya di situ Fatmawati. Terus yang namanya trek Intan, saya tuh tahu tuh baru namanya, oh ini yang namanya bener-bener di Jakarta gitu kan. Itu 2008 2009 itu. Baru masuknya itu Intan. Terus trek Fatmawati, Pondok Indah, itu yang saya rasain tuh baru itu. Terus karet. Itu saya udah pernah rasain. Saya bawa Grand tuh, Grand orang sono. Terus pertama kali saya main dengan nominal besar lah mungkin ya, saya ngerasain. Saya nggak tahu yang namanya pembagian joki itu berapa, saya nggak tahu. Karena saya penting bawa aja gitu. Akhirnya main tuh, bikinan di Bela Motor, bikinannya yang punya namanya Ardi Terong, Grand warna hitam. Mungkin sebagian orang selatan mungkin pada tahu lah, ya Grand hitam itu. Akhirnya saya bawa Grand itu, mainlah di BSD.
di sini. Itu saya nggak tahu yang namanya BSD kan, namanya saya kan masih ibaratnya di kampung. Iya. Heeh. Iya. Saya nggak tahu, pokoknya balap di sana. Ya udah tuh balap di sana, saya ketemu di sini itu sama Supra Tembaga namanya. Motornya ganteng Supranya. Oh. Di sini di BSD dulu itu treknya itu turun gitu. Makanya saya nggak tahu nih treknya di belah mana nih. Mungkin sekarang ini. Dulu tuh saya taunya treknya turun, pas finishnya itu ada lampu kelap-kelip kayak lampu merah gitu, lampu kelap-kelip kuning. Kuning doang. Hati-hati maksudnya ya. Gitu. Di situ saya baru pertama kali itu gemeteran sih. Turun dan finishnya turun juga tetap. Finishnya turun ya, nggak naik, turun aja gitu. Turun langsung datar. Buset, makin kencang dikasih turunan. Nah di situ langsung, karena kan saya makanya dikasih itu sempet motor itu kan kalah, Grand itu kalah. Saya pernah cobain karena kan pertamanya jokinya dia itu kalah, namanya Papo. Jokinya Grand hitam itu kalah. Nah bawalah ke bengkel Bela motor itu. Nah terus saya bawa dong, saya nyetingin nih, saya nyeting. Mungkin motor, nah kata joki yang ono, motornya lebih enak nih. Ya udah, terus saya yang bawa, mainlah di BSD acara ngebal. Acara ngebal yang sebelumnya. Yang iya si jokinya itu yang bawa Papo itu. Oh, ngebalnya lu yang bawa? Iya, akhirnya yang hitam itu. Iya, dengan green warna hitam. Kalau saya nanya-nanya, kebanyakan orang-orang dulu mungkin pada tahu Supra Tembaga itu, gitu. Emang kenceng katanya gitu. Patakan masih ya, satu-satu itu masih patah. Terus kan patah ya kan, nyampe Grand gitu kan. Terus sampai saya ketemu motornya Ahon pun punya Grand warna merah. Ini saya pernah inget tuh, Grandnya warna merah. CDI Shogun. Dulu kan CDI kan jarang ya namanya BRT, paling Shogun Kebo. Nah yang ngebal ini lu menang? Menang kan? Menang. Terus saya bawa motor, dikasih motor, terus balap lagi di Matraman. Bawa motor punya bos yang di Rawamangun. Bos namanya Bos Jaung. Nah terus dia bawa motor Rawamangun, akhirnya saya dikasih motor, menang lah. Itu posisinya waktu itu sama ada jokinya juga Dani Tilil. Dani Tilil. Ya Dani Tilil. Wah saya ngeliatnya bagus nih bawa motornya. Nah saya makanya saya perhatiin, cara bawa motornya bagus. Itu salah satu joki yang lu ini ya idolakan juga ya, betul, bener. Dia itu cara keren juga sih cara bawanya. Udah gitu cara nyetingnya bagus, saya lihat gitu, bener-bener otak sama mesin itu kayak nyatu ya? Makanya itu saya ini iya makanya saya ini bagus cara bawa-bawanya. Terus udah tuh saya pas akhirnya saya dibela, udah saya jarang bawa motor, nggak ada motor kan, jarang bawa motor, saya ditarik lah sama Bos Jaung itu. Sini main di Jakarta gitu. Saya balap lah di Jakarta, bawa motor FU Focus. Iya, dikasih motor. Nah itu proses mulai di FU ya berarti ya? Di FU. Itu baru proses mulai ke bener-bener balap di Jakarta seringnya. Dari semenjak FU Focus, lu ketemu sama Tekno? Iya. Langsung ketemu sama Tekno tuh gimana prosesnya? Bikin motor dulu. Pertama saya bikin motor. Ada orang di daerah sana di Cikeas, dari Jonggol lah gitu kan. Ada orang yang mau bikin motor Ninja. Ya bikinlah Ninja di Tekno. Baru pas bawa motornya punya Bospin yang Black Panther. Nah tapi saya bawa motor di Angel, bawa motor Angel Racing Team tuh, bawa motor Angel Racing. Sempat ketemu sama Tekno, cuman saya bawa bikin motor di Tekno ada juga gitu, bawa motor Angel Racing Team. Akhirnya saya dikasih motor punya Black Panther tuh kalau di Tekno, ya punya Bospin berdua dengan sama Rian Mee, ya kan. Ya udah saya belajar. Saya juga bikin motor, terus akhirnya saya dikasih motor lagi sama motornya Bos Muay. Iya, yang reok. Di situlah proses saya dikasih motor, dikasih kepercayaan lah. Dikasih kepercayaan, suruh bawa motor, ya udah.
sampai sekarang. Berarti lu ketemu sama Maya di situ ya, di Tekno? Di Tekno, Jadi sebelumnya memang belum kenal, pas ketemunya di Tekno? Iya, ketemunya bener-bener Maya udah ada berarti di situ? Maya udah ada, karena kan Maya di Tekno lama juga kan. Udah lama ya. Di era-era lu terkenal itu sejak kapan tuh? Itu 2013-an lah. Oh. 2013-an. 2013-an. Oh, Lu udah itu mulai. ya mulai itu saya bawa motor FU itulah. FU yang di Fokus itu, yang namanya Sagita. Justru momen-momen lu happening gitu, lu terkenal tuh di FU Fokus. Iya, itu kan karena kan taunya kan 4 tak dulu. Baru 2 tak itu setelah berjalannya waktu bawa Ninja, belajar, oh dikasih Ninja nih. Mau nggak bawa Ninja? Ya udah coba. Nah, belajar lu ninja tuh di mana tuh? Awalnya sih saya Mana? pernah awalnya sih di Angel Racing Team, dikasih Ninja lah yang namanya Angelu itu. Awalnya di situ dikasih karena kan pertama sih saya sih memang diledekin mungkin sama orang ya. Jadi buat inspirasi juga. Balapnya 4 tak mulu. Balap dong Ninja digituin. Saya ya karena nggak ada motornya kan gitu kan. Nggak apa-apa nanti juga pasti punya Ninja gitu. Akhirnya ya dikasih Ninja tuh. Mau nggak bawa Ninja gitu kan. Oh boleh. Ya udah belajar terus belajar ya sampai sekarang masih belajar juga sama ya kadang suka ngeliat Renmee terus suka dikasih tahu sama Kohan lihat cara-caranya Renmee apa gitu suka merhatiin karena kan dia lama ya jam terbang ke 2 tak ya jadi dia bisa buat panutan kita juga kan. Udah lebih dulu maksudnya? Iya, lebih dulu di 2 tak gitu lah. Sekarang ini kan Kohan juga suka ngasih tahu cara, kalau misalkan ada yang salah dia kasih tahu, nih caranya salah gitu. Dikasih tahu sama Kohan. Terus cara bawa motornya nih begini salah, dikasih tahu. Nah, di usia lo yang sekarang ini di 30-an ya? Iya, 3 bulan. 30-an. Berarti lu pengalamannya cuma di otomotif aja ya selama ini ya? Di otomotif, iya. Maksudnya lingkungan lu? Lingkungan, itu kan mungkin karena lingkungan kali ya? Iya, udah pasti pengaruh abang gitu. Lingkungan, pengaruh abang. Kayak lu nggak mengenal dunia lain selain itu ya? Iya, makanya sampai saat ini dunia otomotif kayaknya melekat banget gitu. Iya, khususnya balap ya, maksudnya gitu ya. Jadi kayak, ya udah mengabaikan dunia lain lah sebenarnya kan. Di masa-masa lu balap, lu kadang juga kan namanya masih muda gitu kan ya, pacaran gitu-gitu kan, terus hobi-hobi lain selain balap apa yang lu lakuin sebenarnya? Paling kebanyakan sekarang balap aja ya. Balap aja ya. Di samping itu lu ada selingan-selingan. Ya paling pacaran. Pacaran gitu. Gua nggak nanya lu pacar lu berapa nih sebenarnya gitu kan. Karena kan apalagi, si ini nih, gitu kan, cewek ada aja gitu kan. Aja. Sekarang cewek yang demen-demen balap ya banyak juga. Banyak. Jadi ibaratnya lu nggak perlu nyari lah, udah pada datang gitu kan sendiri. Lu ketemu sama pacar lu yang sekarang ini jadi istri lu kan? Iya. Di mana tuh ketemunya? Pertemuannya itu dikasih nomor pertamanya ya sama teman. Dikasih nomor? Iya, ada nih cewek kayak gitu. Oh gitu. Siapa? Ada pokoknya. Emang lu saat itu lagi nyari? Lagi sendiri. Lagi sendiri. Tapi nyari. Lagi sendiri, lagi nyari. Lagi nyari pasangan ya kayak. Terus ya udah. Minta nomornya, langsung chat dia lah, kayak dia. Hai, gitu kan, cuma gitu kan. Siapa kata dia? Enggak, ini tukang Gojek. Dia bilang gitu. Wah, tukang Gojek? Iya. Kata dia, ini Sally ya? Kata dia. Aku bilang gitu kan. Kata dia, iya, ini siapa? Ini tukang Gojek. Pokoknya, salam kenal ya? Aku bilang gitu. Oh iya. Oh kata dia, oh ini mah Aden Lintar ya? Gitu. Bukan, tukang Gojek. Aku bilang gitu. Akhirnya komunikasi, sering chat-chatan, kadang telepon-teleponan, barulah ketemu. Sekalian waktu itu aku tuh pertama kali ketemu itu ada acara nyeting. Di Tangerang. Di Tangerang. Malam Malam sampai pagi tuh.
Paginya aku main ke tempat dia. Nggak tidur? Enggak, belum aku main tuh. Kata gue tanggung sekalian. Nah, kali aja numpang tidur. Maksudnya main ke tempat dia itu deket-deket? Deket-deket trek. Deket-deket trek. Iya, ya udah aku main. Kalian main, pas jam berapa rada siangan dikit aku pulang dong. Yang ngantuk lah. Itu pertemuan pertama? Pertemuan pertama. Oh, tapi janjian kan? Maksudnya nggak mendadak? Janjian, ya dari pas malam itu janjian. Nanti kalau habis selesai nyeting ketemu yuk gitu kan. Ya udah ketemuan. Pagi-pagi tuh. Lu sendiri atau ditemenin? Ditemenin. Jadi kalau kadang kalau nyeting jauh ditemenin terus, adalah orang dipercayain juga lah. Sampai ketemu itu cewek ditemenin juga? Ditemenin. Oh, dari temenin ngapain? Temenin, ya udah ketemu, lama ya pulang. Nggak pengen tahu, oh ini gitu mukanya. PDKT-nya di situ tuh ya? PDKT di situ, jalan-jalan baru pacaran. Berapa lama jarak lu ketemu terus pacaran gitu? Itu sekitar 2 minggu adalah ya. 2 minggu ya? Proses pendekatannya 2 minggu? 2 minggu. Terus langsung menyatakan pacaran? Pacaran. Entah itu lu tembak atau ditembak atau gimana ya, pokoknya udah sama-sama ngerti lah lu pacaran kan lah. Saling cerita nih pas PDKT itu, saling cerita masa lalu lah. Masa lalu. Saling cerita masalah mantan sama mantan gitu kan. Oh dulu pacaran gini gitu. Ya udah. Teman curhat suka begitu. Teman curhat lah. Nggak taunya. jadi dekat. Iyalah, itu udah emang umum lah. Udah umum ya. Curhat awalnya mau ngobrolin apa lagi kan? Nah betul. Ngobrolin masa lalu dulu, deket, nyaman, asik. Baru. Nah, lu memutuskan untuk menikah? Seling 5 bulanan lah. 5 bulanan. Terus lu menyatakan untuk menikah? Iya. Sebenarnya singkat aja sih kalau urusan privacy gini. Iya, betul. Jangan terlalu rame juga. Rame. Justru yang kita mau angkat ini karirnya. Iya, benar. Dan balik lagi ke hobi lu yang otomotif dan akhirnya lu jadi punya penghasilan di dunia ini. Hobi udah sekalian jadi penghasilan. Nah kan seenggak-enggaknya kan bergantung ini masih ada ini ada masanya kan gitu. Ada kan? masanya. Ada masanya kan, lu juga pasti masih mikir. Nah, saya kan sendiri aja kadang kalau lagi ini suka mikir nggak mungkin selamanya terus di otomotif, di balap liar. Pengen punya usaha lain. Makanya sekarang ini lagi belajar usaha jualan apa gitu kan. Contohnya kan kayak tadi sempat jualan apa jambu kristal. Iya, jadi kakak juga kan yang kemarin balap itu yang nomor 2. Dia juga usaha jambu kristal. Jadi kita saling mendorong lah, membantu. Nah, usaha lu ini nge-support pedagang-pedagang yang dia cari itu atau kayak cecer. Jadi naro-naro itu. Iya, naro. Misalkan dia pesen berapa kilo, saya kirim. Berapa kilo kirim. Kebun sendiri atau enggak, dia dikirim juga. Oh, dikirim dari juga. Luar. Oke. Dia dikirim, baru kita ngambilnya dari abang kan. Dia kan kirim kan berapa ratus kilo jambu, baru kita ngambil dari rumahnya. Dan lu baru terus disebar-sebarin ke pedagang-pedagang yang ya ditawarin dulu nih ada jambu gitu. Punya sih pengen niatan pengen usaha lain gitu atau usaha pengen sih buka bengkel kayak gitu pengen ya kan. Iya sih, memang yang paling gampang adalah yang melekatnya ke situ ya. Iya, betul. Karena jaringannya udah ada. Jaringan udah ada. Gitu, baru usahanya. Pengen tuh begitu belajar buka usaha bengkel. Cuman tinggal menunggu yang pas, momennya pas aja. Ya intinya ya modelnya pas. Momen pas, modal pas. Pas itu lagi cari. Iya sih, walaupun modal sedikit yang penting nggak ngutang itu. Nah itu betul. Pengen. Kalau ngutang kan berisiko lah ya, maksudnya takutnya rugi malah tinggal bayar utangnya doang. Kalau cuma sedikit, ya namanya punya sendiri ya. Iya, perlahan ya kan, sedikit-sedikit perlahan. Nah kalau istri bekerja? Istri nggak kerja, ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Istri itu emang udah tahu lu Aden Lintar, hobi lu itu, hobi lu di sini, dan penghasilan lu di sini, jadi ya terima aja kan, udah pasti terima. Kadang dia sendiri juga
senangnya dia mendukung. Misalkan besok ada kerjaan dia mendukung atau apa gitu, apa yang mau dibawa, kayak waktu itu kan pas berangkat ke mana gitu dia siapin baju-bajunya gitu. Dia suka ngikut? Kadang kalau ke Sentul ngikut. Oh, Sentul ngikut. Cuman kalau balapnya lebih jauh dia nggak ngikut, mungkin dia di rumah, kadang ditemenin sama temannya. Oke. Dan gue sempat posting di Instagram, terus ada beberapa pertanyaan, atau gue nggak akan nanya semuanya juga sih. Iya. Bahkan pertanyaannya ini juga ada yang udah pernah gue tanya gitu. Iya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, kita mulai dari Marsy yang pertama. Kalau kondisi, nah ada yang juga nanya kondisi balap di Medan juga udah dijawab di episode sebelumnya nih, pengalaman Aden di Medan. Nah, pertanyaan yang menyangkut tadi tentang FV Focus. Kenapa sekarang jarang bawa motor Focus? Satu, memang nggak ada motornya juga. Terakhir itu kan motor L-Boy. L-Boy itu cuman udah motornya dijual, ya nggak ada lagi motor kan. Ya udah, akhirnya kita kadang bawa motor yang ada aja gitu. Itu karena motor udah nggak ada ya maksudnya. Kita juga kan di Focus itu paling bawa motor ya kalau motor pribadi yang kita punya nih, misalkan apa gitu. Sekarang kan di Focus itu kan nggak ada motor, lagi nggak ada motor gitu. Nggak ada motor ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini menurut pandangan Aden ya, partai paling bergengsi dengan tim siapa? Kalau buat belum lama sih. Sebenarnya bergengsi itu hampir semua bergengsi ya. Hampir semua berarti yang paling bergengsi. Nih. Ibaratnya kalau paling itu berarti lawan gua itu terberat menurut lo mungkin gitu ya? Paling bener-bener berat. Kayak kemarin berat juga lawan Ninja tuh, ketemu MP Produk, berat juga. Terus kemarin Karisma ketemu Jupiternya HDS. Ya karena kan motor HDS itu motor paling udah lagi kencang-kencangnya di Jakarta kan. Iya. Ya itu. Gua nggak tahu yang dibilang pantai bergengsi itu dari sisi apa. Mungkin dari sisi lawannya Aden atau dari sisi nominal. Iya. Kita gitu nggak tahu tuh. Jadi kalau pandangan Aden menurut yang paling bergengsi adalah yang barusan tadi disebut. Ya, itu. Yang Karisma lu lawan ADS. Ya itu benar-benar kalau dilihat sih big match ya, benar-benar big match. Motor benar-benar lawannya ya motor bengkel besar loh. Bengkel besar. Bengkel besar, bengkel ternama gitu. Iya. Selanjutnya ngejoki awalnya pas kapan? Kita juga ada yang udah pernah sebut itu di umur ngejoki itu dalam artian nih maksudnya mungkin ngejoki bawa motor yang zaman-zaman dulu trek-trekan atau ngejoki mungkin baru pertama kali bawa motor kali ya. Kalau pertama kali bener-bener trekan itu paling juga nominal taruhannya mungkin nominalnya kecil kali ya. Itu 2004-an, 2003 lah. 2004 ya. Gitu ya. Dan lu mau ngasih tahu nggak? Ini ada yang nanya nih. Nomor rekening Aden masih yang lama apa udah ganti? Masih. Kalau mau transfer boleh. Masih yang lama. Ini nanya nomor rekening. Ini kita tanya lagi aja ya dari Rangkas. Mungkin Rangkas dekat ya berarti? Rangkas ya nggak jauh juga. Nggak jauh ya. Kapan awal mula Aden gabung Tekno? Salam dari Rangkas. Ya itu awal mula gabung. Baru sekarang ini bawa motor di Tekno itu baru 2 tahun lah, sekitar 2 tahunan. Oh, berarti di tahun-tahun 2020. 2020. Betul, 2020. Lawan terberat Mas Aden siapa? Semua lawan itu berat. Semua lawan berat. Karena buat prinsip saya pribadi itu saya tidak pernah mau meremehkan lawan. Yes. Siapapun itu joki, dia maupun orang baru tidak boleh meremehkan.
Tapi kalau gue runcingin, kalau gue pertajam lagi, kan seenggaknya kalau lawan berat itu adalah mungkin ya, ini joki bener-bener target gue untuk gue lawan, atau enggak ini joki panutan misalnya gitu, sehingga gue pengen banget nih lawan dia. Itu mungkin lu punya orangnya. Ada. Mungkin nggak perlu sebutin, tapi itu ada. Punya hak prerogatif, punya hak dia untuk nggak nyebutin siapa orangnya, gitu kan. Tapi Nggak apa-apa. Ini yang pertanyaan sekarang kali ya. Apa benar Ninja FFA Technotuner comeback? Bakal comeback. Bakal comeback? Semua itu udah lagi disiapin. Udah siapin? Sekitar ada 3 unitan yang bakal keluar. Tapi masih dirahasiakan. Yes. Terus mengenai Medan, mengenai balap di Medan juga nih gue gabungin aja ya pertanyaannya ya. Iya, boleh. Gue gabungin jadi satu pertanyaan ya. Iya. Pertama, kondisi di Medan menurut Aden gimana? Terus kedua, joki Medan yang susah dilawan siapa? Walaupun sebenarnya lu juga baru baru kenal sih kan, ya. ya. Kondisi Medan itu satu memang truknya enak, cuman kadang di finishnya itu suka rame, ngeri juga sih. Di finishnya juga ya, ngeri. karena kan kita trek 1000 meter. Pasti harus bener-bener ini banget kan. Kadang kalau orang kan kadang suka nutupin, nanti kalau udah deket baru buka. Oh, maksudnya penontonnya udah nutup gini, Iya, nutup dulu. pas udah deket dia ngebuka. Iya, baru ngebuka. Tuh. Oh, berarti yang ngeri itu bukan bukan treknya ya, tapi emang orang-orangnya. Orang-orangnya ngeri juga, bener. Aduh. Nah, terus kalau joki, gue nggak tahu ya, lu bisa jawab apa enggak? Kalau yang joki yang susah. mungkin kan karena baru ya. Iya, belum terlalu banyak baru kenal. belum ketemu kenal. Tapi kebanyakan ya buat saat ini sih di Medan ya joki dari luar juga sih. Saya tahu sih ya, pada lari ke Medan. Karena kalau dilihat sekarang itu sebagian motor Medan itu motor dari luar. Motor dari luar ya. Bukan asli bikinan Medan. Sebagian. Atau kalau murni dari Jakarta ditaruh di Medan, ada yang juga nge-mix, maksudnya artinya kolaborasi Jakarta Medan juga ada. Ya, ada. Pertanyaannya sih di sini aja sih, cukup di sini aja karena sebagian atau beberapa pertanyaan udah gue tanya duluan gitu. Tapi yang paling enak sih pertanyaannya nomor rekening tadi sih. Nah, betul. Pas banget, lagi nggak ada. Lagi pas, bukan lagi nggak ada. Pas. Gue rasa sih cukup sekian pengalaman Aden menuju hobinya. Ya, bisa sampai sekarang ini ya. Gue nggak tahu ini bisa dikatakan puncaknya Aden kah, atau dia masih punya target untuk kedepannya bagaimana. Juga mudah-mudahan kita doain sukses lah ya untuk kedepannya. Entah itu dia kesuksesannya di bisnis atau tetap di otomotif, itu juga kita doakan supaya siapapun gitu termasuk Aden tercapailah cita-citanya untuk jadi sukses. Nggak hanya sukses dari materi, tapi sukses dari hal-hal. Sukses kan bukan diukur juga dari materi juga kan. Betul. Maksudnya kenyamanan, terus bahagia dari sisi kemauan juga bisa dikatakan sukses gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang bersama Aden atau masa-masa lalu sebagai reminder Aden untuk nginget-nginget masa lalunya, terus teman-teman yang udah disebutin, bengkel-bengkel yang udah disebutin sama Aden juga bisa jadi kalian bisa komentar di bawah. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih buat Aden. Ya.